Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afan Rizky Septiawan dari kelas penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kelembagaan usaha peternakan di Desa Tertutup, Kecamatan Pelumpang. Pada bagian latar belakang yaitu untuk kondisi kelembagaan di Desa Tertutup. Yang pertama, terdapat banyak kelompok tani dan gabungan kelompok tani, namun beberapa poktan dan gaboktan tidak berdaya dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Pada bagian kedua yaitu kondisi kelembagaan usaha peternakan. Pada saat ini jumlah kelompok tani yang telah tumbuh sebanyak 3.709 dengan jumlah gaboktan sebanyak 37.013 unit. Keberadaan kelembagaan tersebut terus berkembang dengan adanya program LKMA. Pada bagian ketiga yaitu tujuan pengembangan usaha peternakan. Pengembangan usaha ternak ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan pendapatan. Pada bagian rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana strategi dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Tertutup. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Tertutup. Pada bagian tujuan yaitu yang pertama mengetahui strategi dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Tertutup. Yang kedua, mengetahui tahapan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan di Desa Tertutup. Pada bagian keadaan umum, meliputi Kecamatan Pelumpang merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di kawasan Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban punya letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Dendels di pantai utara. Kecamatan Pelumpang mempunyai 20 kawasan desa, salah satunya yaitu Desa Tertutup. Desa Tertutup memiliki luas wilayah kurang lebih 260 hektar. Desa Tertutup terletak pada posisi 7 LS dan 112 BT dengan ketinggian kurang lebih 36 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas Desa Tertutup pada bagian utara meliputi Desa Pakis, Kecamatan Gerabakan. Pada bagian timur, Desa Kesamben, Kecamatan Pelumpang. Bagian selatan, Desa Prambonwetan, Kecamatan Rengel. Pada bagian barat, Desa Banjaragung dan Kecamatan Rengel. Pada bagian potensi meliputi data luas panen, produksi, dan rata-rata produksi petani. Untuk lahan kering pada bagian padi, jumlah luas tanam yaitu 57 hektar, rata luas per orang 1-2 hektar. Produksi kecamatan per ton 1.425, produktivitas per ton per hektar 25. Pada bagian melon 47 dan rata luas per orang 1-2 hektar dengan kuantitas 1.345 dan produktivitas 30. Untuk sapi yaitu 360 orang dan 1.400 ekor 11.042 liter per hari. Untuk pada bagian masalah, kurangnya kemampuan kelompok tani dalam memupuk modal secara swadaya. Selanjutnya, kurangnya kemampuan kelompok tani menjalin kemitraan. Kurangnya kemampuan kelompok tani dalam memasarkan produk bersama. Kurangnya kemampuan kelompok tani dalam mengakses informasi pasar. Kurangnya kemampuan kelompok tani dalam usaha. Pada bagian strategi dan pengembangan, yaitu ada 2, strategi dasar dan strategi operasional. Pada strategi dasar meliputi mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam skala satuan usaha, fasilitas penumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani, pemberdayaan usaha pertanian, fasilitas membentuk jejaring agribisnis dan kemitraan. Pada strategi operasional, peningkatan kemampuan pengurus kelembagaan petani, fasilitas pembentukan kelembagaan ekonomi petani, penguatan kapasitas kelembagaan petani, peningkatan jaringan kemitraan agribisnis, dan peningkatan kemampuan anggota poktan atau gapoktan, peningkatan kemampuan penyuluh pertanian. Tahap pengembangan
meliputi persiapan pengembangan petani dan pelaksanaan. Pada bagian persiapan, penyuluh melakukan identifikasi kelembagaan yang memenuhi syarat diajukan oleh BP3K kepada Kepala BP4K. Setelah itu, daftar kelembagaan petani yang memenuhi syarat selanjutnya dimasukkan ke bahan penyusunan program, kemudian sosialisasi tentang pengembangan kelembagaan dan pendampingan oleh penyuluh, verifikasi dan validasi kelayakan sebagai calon kelembagaan ekonomi petani. Pada bagian kelembagaan petani, jika kelembagaan ekonomi disepakati dalam bentuk Koptan, maka didaftar pendiriannya di instansi yang menangani koperasi setempat untuk disahkan untuk mendapatkan legalitas dan notaris. Jadi, kelembagaan disepakati dalam bentuk PT, didaftarkan pendirinya di notaris dan dilanjutkan dengan pendaftaran di Kemenkumham. Pada bagian pelaksanaan dilakukan dengan memberikan penguatan kapasitas material usaha, kelembagaan petani, pengembangan jejaring, kemitraan, dan pengembangan pelayanan informasi, pemagangan, dan pelatihan. Pada bagian penutup, kesimpulan dan saran. Strategi dalam pengembangan kelembagaan usaha peternakan dilakukan melalui dua strategi, yaitu strategi dasar dan strategi operasional. Tahapan pengembangan meliputi tahap persiapan, tahapan pembentukan kelembagaan ekonomi petani, dan tahapan pelaksanaan. Pada bagian saran yang dapat diberikan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Kelembagaan ekonomi petani diharapkan saran yang dapat diberikan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.